Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan, saya Angel, mahasiswi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, akan memaparkan mengenai modal Ventura dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan oleh Ibu Diana Napitupulo. Istilah Ventura berasal dari kata venture yang secara harafiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko dan dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal Ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal Ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU atau investee company. Instrumen lain yang dapat digunakan dalam rangka modal Ventura adalah obligasi konversi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham PPU. Umumnya, pembiayaan modal Ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal Ventura. Jangka waktu penyertaan saham modal Ventura bersifat sementara. Di beberapa negara, jangka waktu pembiayaan modal Ventura berada di antara 3–10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 adalah sudah harus diinvestasi maksimum 40 tahun. Ciri inilah pula yang membuat unik dan membedakannya dengan investasi biasa. Ciri-ciri utama modal Ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut lebih lanjut dapat dimodifikasi menjadi semi-equity financing. Di samping itu, karakteristik lain modal Ventura adalah tingginya resiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal. Mekanisme modal Ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau biasa disebut divestasi. Bagaimana yang telah dijelaskan, pada hakikatnya modal Ventura adalah kumpulan dana atau pool of funds yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal Ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung. Yang pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu, atau biasa disebut dengan venture capital funds. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut dengan investee company atau perusahaan pasangan usaha. Di Indonesia, mekanisme modal Ventura dengan konsep pemisahan antara venture capital fund dengan manajemen venture capital company tidak dikenal dalam aturan perundangan modal venture. Pada prinsipnya, perusahaan modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan dapat mengelola atau dikelola oleh perusahaan modal Ventura lainnya. Pembiayaan modal Ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, juga bertujuan untuk yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik dalam tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam dan di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Yang ketujuh, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya ahli teknologi. Yang kedelapan, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Dari sisi perusahaan pasangan usaha, masuknya modal Ventura
Ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberi manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan masuknya modal Ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Karena dalam kenyataannya, seseorang yang menemukan suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan sekaligus memasarkan produknya dengan berhasil. Atau dengan kata lain, ia belum tentu memiliki kemampuan sebagai seorang pengusaha. Pelaksanaan produksi dan pemasaran membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan yang memadai, sehingga akan menjamin kelancaran usaha. Pengusaha yang tidak memiliki kriteria tersebut sudah pasti barang-barang itu akan menimbulkan risiko investasi yang pada gilirannya akan menghancurkan usaha yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk dikembangkan. Dengan masuknya modal Ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usaha, maka risiko usaha tersebut dapat dikurangi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Pada awal dilakukannya produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusiannya tidak ditangani sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, perusahaan modal Ventura yang memiliki jaringan distribusi atau pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga adalah meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan yang bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah. Di samping struktur permodalan yang kurang kuat, alasan tersebut menyebabkan bank menjadi kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Selanjutnya, masuknya perusahaan modal Ventura ke dalam perusahaan tersebut jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditor pada perusahaan tersebut, di samping adanya perbaikan dalam struktur permodalan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal Ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga dan cicilan pokok yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Di samping itu, jangka waktu pembiayaan modal Ventura relatif berjangka panjang, sehingga perusahaan akan dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang pula. Penambahan modal sendiri, perusahaan yang bersumber dari penyertaan saham modal Ventura akan semakin memperkecil debt equity ratio perusahaan, yang tentunya secara langsung akan mengurangi atau memperkecil beban biaya bunga. Kecilnya beban biaya bunga yang ditanggung tersebut jelas akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba operasinya. Yang kelima, meningkatkan likuiditas. Likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman seperti halnya kredit bank. Oleh karena itu, penyertaan modal Ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas perusahaan. Perbedaan karakteristik pembiayaan modal Ventura inilah yang menempatkan modal Ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unik. Karakteristik modal Ventura tersebut yaitu, pertama, pembiayaan modal Ventura merupakan equity. Bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal Ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan instrumen obligasi, konveksi, atau convertible bond. Bentuk pembiayaan ini dikenal sebagai semi-equity financing. Yang kedua, modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Modal Ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal Ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital. Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal Ventura tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut.
Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih besar. Yang keempat, pembiayaan modal ventura bersifat aktif. Pembiayaan modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan mengurangi risiko investasi perusahaan modal ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitas. 5. Modal ventura bersifat sementara. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya, ketentuan jangka waktu penyertaan modal ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya, perusahaan modal ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya pada perusahaan pasangan usahanya. Keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen. Keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang ketujuh, rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain yang pertama, investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor individu. Hanya saja proses untuk menarik investor perseorangan yang ingin mengikutsertakan namanya dan dananya dalam suatu usaha modal tidak semudah yang dipikirkan. Kalau tidak ingin, dikatakan sulit. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Umumnya, investor perseorangan lebih menyukai dan cenderung melakukan investasi pada usaha yang telah berjalan lancar dan kesiapannya untuk menerima dan menanggung risiko dianggap sebagai orang venture kapitalis murni. Karena dalam usaha modal ventura sulit diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Yang kedua, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang ketiga, perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan jangka pendek. Sementara modal ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Yang keempat, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini, di samping berbiaya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Perolehan sumber dana ini umumnya dilakukan melalui two-step loan dari pemerintah. Penggunaan pembiayaan modal ventura sesungguhnya tidak terbatas pada investasi pengembangan produk tahap awal yang memiliki risiko tinggi. Pada prinsipnya, modal ventura dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi setiap perusahaan pada setiap tahap produksi tanpa melihat sektor industri atau tahap pengembangannya. Namun, dalam praktiknya, perusahaan modal ventura lebih menyukai untuk membiayai perusahaan yang memproduksi barang daripada perusahaan jasa. Tahap-tahap pembiayaan modal ventura dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada early stage financing. Di early stage financing terdapat beberapa tahap yang berdasarkan kondisi perusahaan yang dibiayai. Yang pertama ada seed financing, startup financing, dan first round financing. Yang kedua dalam tahap pembiayaan modal ventura ada expansion stage. Di dalam expansion stage ada second round financing, lalu yang ketiga ada third round financing, lalu ada bridge financing, lalu ada given buyout financing, lalu ada turnaround situation. Demikian pemaparan singkat mengenai modal ventura. Semoga video saya bermanfaat bagi penonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.